Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mobil Cold Diesel Canter kemarin lagi dalam perjalanan ya, tiba-tiba remnya jeblos atau nyeplos kosong, itu pedalnya diinjak langsung jeblos terus ya. Ini kalau diinjak rem secara pelan-pelan ya teman-teman. Biasanya itu kalau kita berhenti di lampu merah, nah kita injak rem, terus pedalnya ini jeblos terus habis ya, jeblos terus habis ya. Nyampe ini mobil juga tidak bisa mau berhenti karena memang ini tidak bisa ngerem, tidak bisa menahan rem, atau tidak bisa menahan sentralnya, jadi remnya jeblos ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman sedang dalam perjalanan mengalami hal seperti ini, rem tiba-tiba kalau diinjak pelan itu jeblos, ini penyakitnya ini atau masalahnya ini ada di sentral remnya ini teman-teman. Nah ini kalau ini mobil Canter ya, mobil Cold Diesel Canter. Nah ini kemarin katanya sedang dalam perjalanan itu tiba-tiba remnya jeblos dan mobil tidak bisa berhenti. Nah ini permasalahannya nih ada di sini nih, ada di sentral rem ini. Nah ini kalau untuk bongkar mobil Canter ini ya, ini ada di sini nih baut 4, terus ini ada baut untuk tahanan ke sini, terus harus buka setir ya supaya bisa ditarik ke belakang ya. Ini juga harus kita buka ini di bawah ini supaya ini tersetir bisa ke belakang jadi luas. Kalau untuk buka baut yang paling dalam ini soalnya agak sempit ya, kunci tidak bisa masuk. Nah ini teman-teman, setelah saya bongkar ya, setelah saya bongkar ini teman-teman, nah ini ternyata ini ada kehausan ada di ini nih teman-teman. Jadi ini kehausan ada di karet kitnya nih, karet kitnya. Jadi ini kalau diinjak secara pelan ini itu tidak bisa maksimal untuk menahan minyak rem atau memompa minyak rem untuk mendorong piston rem yang ada di roda-roda ini, yang ada di roda nih ya teman-teman. Nah ini kausalnya ada di karet-karetnya. Nah ini untuk bongkar ini teman-teman, kalau ini mobil Canter ya, ini kita ada sepi ini ya, kita buka, ini ada sepi misalkan kayak gini nih. Nah ini ada sepinya, kita buka sepinya langsung kita gedor keluar. Kalau untuk yang depan ini ada baut L ya, baut L ukuran 5 kalau nggak salah ya, 5 ini. Nah kita buka, kita dorong sambil kita gedor-gedor ini. Nah ini kuncinya ini akan keluar ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, misalkan rem tiba-tiba kita injak misalkan di lampu merah atau nginjak secara pelan tiba-tiba jeblos, teman-teman jangan dulu panik ya. Caranya untuk supaya rem bisa berfungsi kembali ya, supaya mobil bisa berhenti, teman-teman kalau kita injak rem misalnya lama-lama jeblos nih, teman-teman langsung lepas lagi dan injak. Nah ini rem ini master ini akan berfungsi kembali, bisa mendorong minyak rem untuk membuka piston yang ada di roda-roda ya. Nah gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan udah tahu misalkan dalam keadaan remnya bermasalah diinjak jeblos, jadi teman-teman kalau misalkan dalam perjalanan nanggung, misalkan malam atau jauh dari bengkel atau mau pulang masih jauh, teman-teman bisa sementara cara ngeremnya itu teman-teman, misalkan mau ngerem pelan, teman-teman injak rem ya, langsung lepas lagi, langsung kita injak lagi. Nah ini akan fungsi lagi dan bisa untuk mendorong minyak rem dan mobil bisa ngerem lagi ya. Nah ini untuk rem seperti ini tidak hanya untuk mobil-mobil
gede seperti ini kantor ya, seperti kol diesel sekelasnya. Tapi untuk semua mobil yang sistem kerja remnya pakai vacuum booster ini teman-teman. Ini namanya vacuum booster ya. Ini untuk mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi, terus mobil angkutan yang sekelas kol diesel. Ini sistem remnya masih pakai vacuum booster. Nah ini kalau kejadian rem diinjak pelan jeblos, nah ini penyakitnya ada di master rem atas ya. Jadi teman-teman, kalau ini jadi tidak untuk mobil seperti Canter, tapi semua mobil pribadi, mobil kecil yang sistem remnya pakai vacuum booster, itu kalau mengalami hal seperti ini pasti penyakitnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman sedang berkendara ya, tiba-tiba diinjak remnya pelan jeblos, teman-teman jangan panik dulu, langsung lepas saja ya, atau kita tarik rem tangan dulu, kita lepas, kita injak lagi. Atau teman-teman kalau dalam perjalanan teman-teman ya bisa sekali injak rem ini agak sedikit digentak ya, coba jangan terlalu keras getak itu. Biasanya ini master ini akan bisa berfungsi lagi dan bisa mendorong minyak rem yang untuk membuka piston-piston yang ada di rodanya. Nah teman-teman, ini ya sekalian, ini permasalahannya kalau ini terjadi kerusakan, memang ini mungkin karena udah usia ya. Tapi kalau untuk kita rawat ya teman-teman, misalkan mobil udah untuk pemakaian sekitar 50.000 km, lebih baik teman-teman dikuras minyak remnya supaya tidak ada endapan kimia minyak rem yang bisa bikin ini sentral ini atau piston-piston yang ada di roda itu cepat rusak atau cepat aus, jadi rem tidak berfungsi secara maksimal ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita udah buka ini ya, kita bisa lihat dalamnya. Kalau memang keadaan masih bagus, nah mungkin bisa diganti kitnya aja, ini kit isinya, karet-karetnya ya. Cuma kalau misalkan rumahnya ini udah kena atau udah berkarat atau udah luka, lebih baik diganti satu set begini supaya tidak kerjaan dua kali ya. Jadi kalau memang misalkan ini masih keadaan bagus, kita lihat ininya juga masih bagus ya, piston ininya lah, kita bisa ganti karetnya atau kita beli kitnya nih, satu set ada untuk istilahnya menghemat biaya ya. Nah ini disarankan kalau rumah ini masih bagus ya. Cuma kalau memang udah luka, udah berkarat ya, lebih baik ganti satu set ini supaya tidak jadi malah tambah biaya. Kalau misalkan kita paksain, ini udah luka, udah berkarat atau udah ngantong, kita ganti isinya, itu biasanya berhasilnya 50-50 ya, 50% berhasil, 50% gagal ya. Jadi kalau memang udah merasa ini luka ya lebih baik ganti satu set supaya tidak dua kali kerja atau malah tambah biaya banyak ya teman-teman. Ya, nah ini teman-teman ya, saya sarankan sekali lagi, kalau teman-teman mengalami misalkan tiba-tiba mobil sedang dalam perjalanan, terus rem tiba-tiba diinjak pelan jeblos, teman-teman jangan panik dulu, tapi teman-teman usahakan langsung tarik rem tangan, kita injek, kita lepas, kita injek lagi supaya sentral ini bisa normal kembali, bisa maksimal kembali, bisa fungsi untuk bisa mendorong minyak rem untuk mendorong piston yang ada di roda ya. Nah teman-teman ya, ini khusus untuk
rem yang sistem kerjanya pakai vacuum booster ya. Kalau untuk mobil pribadi, mobil kecil ya, terus mobil angkutan sekelas masih Canter Cold Diesel, itu sistem kerja remnya untuk meringankan remnya itu masih pakai vacuum booster. Nah, ini kalau mengalami hal seperti itu ya, rem diinjak tiba-tiba hilang ya, yang saya kasih tahu lagi tadi ya. Jadi teman-teman langsung lepas, injak lagi ya. Kalau enggak, teman-teman misalkan di jalan agak kenceng, ngeremnya agak sedikit dikentat supaya ini bisa fungsi lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini sedikit banyak bisa ada manfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Salam buat teman-teman, salam buat keluarga. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.